Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Salsabila Handayani dengan NPM 22753029 dari kelas Manajemen Informatika kelas 2A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sistem basis data saya dengan tema Desain Basis Data Cyber Physical System. Di sini judul saya yaitu Desain Basis Data untuk Sistem Pendataan dan Pelacakan Perangkat dalam Lingkungan Cyber Physical. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu entitas. Entitas adalah objek konkret atau abstrak yang memiliki atribut yang dapat diidentifikasi dan disimpan dalam basis data. Dalam desain ini, contoh entitasnya adalah pengguna, perangkat, sensor, data sensor, dan lokasi. Yang kedua, mengenal apa itu subentitas atau ARC. Supertype adalah entitas yang memiliki atribut dan karakteristik umum yang dapat dibagi menjadi beberapa subtype. Subtype adalah entitas yang memiliki atribut dan karakteristik tambahan yang spesifik yang membedakan mereka dari supertype. Nah, subentitas atau ARC ini sama aja kayak subtype. Dalam desain ini, supertype-nya adalah perangkat, dengan subtype perangkat pintar dan perangkat biasa. Subtype mewarisi atribut dari supertype, dan juga memiliki atribut tambahan yang relevan dengan karakteristik mereka sendiri. Selain itu, kita juga akan mengenal apa itu atribut. Atribut adalah karakteristik atau informasi yang terkait dengan entitas. Atribut memberikan detail tentang entitas tersebut. Misalnya, pada entitas perangkat, atribut dapat mencakup nama perangkat, jenis perangkat, dan status. Lalu, mengenal apa itu UID. UID atau identifikasi unik adalah atribut atau kelompok atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap entitas secara unik dalam basis data. UID seringkali digunakan sebagai primary key untuk entitas, misalnya device ID dapat digunakan sebagai UID untuk entitas perangkat. Lalu setelah itu mengenal apa itu mandatory dan opsional. Mandatory mengacu pada atribut yang wajib diisi atau memiliki nilai yang diperlukan. Atribut ini harus ada dalam setiap entitas. Di sisi lain, opsional mengacu pada atribut yang tidak wajib diisi atau bisa memiliki nilai yang kosong. Atribut ini opsional dan dapat diabaikan jika tidak relevan atau tidak ada informasi yang tersedia. Nah, di sini saya memberikan contoh UID mandatory dan opsional pada atribut. Bisa dilihat di layar. Setelah itu, kita akan mengenal apa itu relasi. Relasi adalah hubungan antara entitas dalam basis data. Relasi menggambarkan bagaimana entitas saling terhubung atau berinteraksi satu sama lain. Contoh relasi dalam desain ini adalah pengguna memiliki banyak perangkat, one to many. Yang kedua, perangkat memiliki banyak sensor, one to many. Lalu, sensor menghasilkan banyak data sensor, one to many. Dan setiap perangkat dilacak di berbagai lokasi, many to many. Bisa dilihat di layar, ini adalah relasinya. Setelah itu, mengenal apa itu normalisasi. Jadi, normalisasi adalah proses desain basis data untuk mengurangi redundansi, dependensi fungsional, dan masalah integritas data. Normalisasi bentuk pertama atau 1NF menghasilkan nilai berulang, menghilangkan nilai berulang, dan yang memisahkan entitas menjadi tabel yang berbeda. Normalisasi bentuk kedua atau 2NF menghasilkan dependensi fungsional parsial, dan normalisasi bentuk ketiga atau 3NF mengatasi dependensi fungsional transitif. Normalisasi hingga bentuk 3 memastikan integritas data dan menghindari anomali. Di sini saya akan menampilkan bagaimana tabel normalisasi bentuk pertama. Bisa dilihat di layar seperti ini. Lalu tabel normalisasi bentuk kedua dan tabel normalisasi ketiga. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.